Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 ingin menjelaskan tentang seputar proposal bisnis. Di sini saya yang beranggota Aditya Nurdiansyah, Peri Iskandar, Firman Nugraha, Ridwan Maulana Rizki, Nurika Aulia, dan Reja Yunita Utami. Kami dari PT Media Kreatif yang terletak di pusat bisnis beralamat lengkap di Menara Margonda lantai 8, Jalan Menggonda, Kaving 8. PT Media Kreatif berdiri berdasarkan akte notaris nomor 15 yang tertanggal 8 Mei 2008 di Jakarta yang dibuat di hadapan notaris. Media Kreatif ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan informasi. Tujuan pendirian PT Media Kreatif ini adalah menyediakan jasa pelayanan provider internet, baik retail maupun corporate investor, untuk mengembangkan investasinya. Pemilihan lokasi dan pangsa pasar. Pemilihan lokasi dan pangsa pasar yang kami lakukan adalah lebih kepada personal dan ke dalam instansi-instansi perusahaan dan pendidikan. Pendekatan yang kami lakukan lebih personal dan kami mencoba menawarkan jasa kami dengan menghubungi calon klien kami, dan rata-rata yang menjadi calon klien kami adalah kaum pekerja yang di dalamnya di dunia sangat berhubungan erat dengan jaringan keamanan tanpa batas. Lokasi strategis yang kami tuju adalah seperti perumahan penduduk yang padat, pusat perbelanjaan, dan tempat pelaksanaan belajar mengajar. Teknis operasional. Secara teknis operasional, kami mempekerjakan sejumlah karyawan yang meliputi 50 orang di setiap cabang operator yang berfungsi untuk melayani keluhan klien dan melakukan pendekatan personal untuk melakukan penawaran untuk jasa. Layanan kami 70 orang teknisi yang berfungsi untuk melayani klien dalam pemasangan alat dan juga untuk membantu melayani masalah dari setiap klien. 10 orang administrasi dan 5 accounting, 8 orang supervisi dan 5 orang manajer di setiap cabangnya. Selain supervisi dan manajer ini diatur secara bergilir berdasarkan shift 24 jam. Itulah salah satu keunggulan perusahaan kami. Karyawannya dibawahi secara langsung. Dalam hal ini supervisi dan manajer rekrutmen pegawai akan diatur sendiri sesuai jadwal yang ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembagian tugas. Sistem rekapitulasi dan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun sekali oleh pengelola yang meliputi laporan keuangan, laporan pertanggungjawab LPJ, evaluasi kinerja pegawai, evaluasi program kerja. Evaluasi perusahaan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan dilakukan setiap akhir tahun, sedangkan pembagian pendapatan diberikan langsung kepada investor setelah adanya persetujuan dari laporan dan adanya kesepakatan yang terjadi. Pengembangan proyek rugi atau laba tahunan. Dalam proyek rugi ini ada beberapa parameter yang dimasukkan, yaitu tingkat hunian dan dana cadangan pengembangan usaha. Dalam 1 tahun operasional, tingkat hunian dihitung berdasarkan asumsi hunian rata-rata harian. Sedangkan parameter kedua adalah dana cadangan pengembangan usaha. Parameter kedua ini diambil dengan adanya pertimbangan adanya rencana-rencana program pengembangan usaha. Dan salah satu program pengembangan tersebut antara lain dalam memperluas jaringan serta menambah daya jaringan tersebut. Dengan adanya dana cadangan pengembangan usaha ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan kredit. Proyeksi pendapat dan rugi laba terdapat di lampiran. Selanjutnya, program khusus. Yang dimaksud dengan program khusus itu sendiri adalah intensifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana bagi pelanggan berdasarkan usaha perluasan pasar. Penambahan laba dan kompetisi, contohnya yaitu dengan memberikan promo gratis selama 3 tahun ataupun 3 bulan kepada setiap customer yang membeli produk kami, serta memberikan hadiah promo. Program khusus didasarkan pada tingkat kebutuhan pangsa pasar, salah satunya tingkat kompetisi dan kemampuan internal di warung internet atau warnet. Dapat kami berikan contohnya yaitu pelayanan kursus internet bagi mahasiswa ataupun pelajar dan umum. Penutup. Sebagian penutup ada hal yang harus diperhatikan, yakni harga yang tercantum di lampiran dalam proposal ini berdasarkan asumsi dan kondisi yang bisa berbuah sesuai KRUS. Harga pasar dan tingkat ketersediaan pasar.
kurang lebihnya isi dari proposal ini. Diharapkan yang berkenaan harap maklum. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kepada para investor? Silahkan. Saya Firman, saya sebagai investor ingin bertanya, keuntungan apa saja yang akan saya dapatkan jika saya berinvestasi dengan perusahaan PT Media Kreatif? Terima kasih. Anda akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar 46.080.000. Pendapatan kotor perharinya yaitu 46.080.000 dibagi 30 hari dalam 1 bulan 1.536.000. Pendapatan bersih per bulannya belum termasuk cicilan yaitu 46 juta dikurangi 22 juta, sisa bersihnya 23.425.000. Pendapatan bersih per bulan 23.425.000 sudah termasuk dikurangi cicilan ke bank. Maka tiap bulannya Anda akan mendapatkan keuntungan sekitar 23.425.000 dari biaya yang diinvestasikan kepada perusahaan kami. Seperti itu. Maka jika Anda berinvestasi dengan perusahaan kami sebesar 100 juta, tiap bulannya Anda akan mendapatkan 23.425.000 per bulannya. Itu sudah bersih termasuk potongan-potongan lainnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang tadi teman-teman saya jelaskan. Di sini ada kesimpulannya, yaitu proposal bisnis atau proposal usaha adalah dokumen serta data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha dan yang berisi tentang gambaran mengenai seluruh aspek terkait dengan bisnis yang dijalankan. Begitupun proposal usaha yang bermanfaat untuk mencatat calon investor agar bisa mendapatkan suntikan modal untuk melanjutkan bisnis tersebut. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.